Hadirin peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh peserta upacara dan terutama kepada para petugas yang telah menyiapkan untuk upacara ini dengan baik. Pada kesempatan ini saya akan bacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada upacara Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Pada hari yang penuh berkah dan nikmat ini, 2 Mei 2017, kita kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Untuk itu marilah kita bersyukur tiada berhingga pada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata, kita sekalian memiliki kesempatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. Tema Hardiknas kali ini adalah percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Tema tersebut berkait erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat dan menuntut kualitas semakin tinggi. Untuk itu marilah kita resapi dan renungi tema tersebut, kemudian kita wujudkan bersama-sama. Dengan begitu maka seluruh lapisan masyarakat akan dapat menjangkau layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan pendidikan berkualitas yang merata dalam makna dapat dikenyam oleh seluruh warga bangsa, maka ikhtiar kita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 dapat terwujud. Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan di tanah air. Mereka adalah yang telah mengabdi dan berkorban demi kemajuan pendidikan. Pengabdian dan pengorbanan yang sudah Bapak dan Ibu berikan sejauh ini telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Sekalipun di sana-sini masih banyak masalah dan menimbulkan ketidakpuasan. Semoga keberhasilan tersebut semakin memacu semangat dan usaha keras kita. Sedang adanya masalah yang belum terselesaikan dan ketidakpuasan yang ada justru semakin melipat gandakan energi, kehendak dan ikhtiar kita untuk menemukan terobosan-terobosan baru. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang mulia, pada setiap saat memperingati Hardiknas kita tak pernah lupa dengan sosok Ki Hajar Dewantara. Mengapa? Karena peringatan Hari Pendidikan Nasional didasarkan atas hari kelahirannya. Beliau dilahirkan tanggal 2 Mei 1889. Beliau sudah disepakati sebagai Bapak Pendidikan Nasional dengan tanpa bermaksud mengecilkan peran para tokoh pendidikan yang lain. Peran Ki Hajar Dewantara pada awal perintisan pendidikan nasional memang sangat besar, baik berupa gagasan, pemikiran maupun terawang masa depan. Oleh sebab itulah, gagasan dan pemikiran beliau tetap relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan pendidikan nasional kita. Beberapa di antara pandangan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Pancadharma, yaitu bahwa pendidikan perlu beralaskan 5 dasar, yaitu kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. 2. Kon 3, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam arti proses pendidikan perlu berkelanjutan, terpadu, dan berakar di bumi tempat diberlangsungkannya proses pendidikan. 3. Tripusat pendidikan, bahwa pendidikan hendaklah berlangsung di 3 lingkungan yang kita kenal dengan nama tripusat, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang saling berhubungan simbiosis dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
dalam hal kepemimpinan pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengajukan konsep laku telu atau 3 peran yang dirumuskan dalam frasa bahasa Jawa, ing ngarsa sung tulodo. Saya ulang, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karso, tuturi handayani, yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang memberi dorongan. Ketika peran tersebut harus dilaksanakan secara seksama, baik bergantian maupun serempak dalam tampilan sosok pemimpin pendidikan yang utuh. Disinilah kita diingatkan untuk tidak memenggal dan menerapkan sepenggal-sepenggal 3 laku kepemimpinan dalam praktis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Agaknya konsep laku telu ini perlu dihayati kembali oleh para pendidik pada saat mana dunia pendidikan mengalami krisis keteladanan dan praktek pendidikan tidak lagi menginspirasi. Sementara dorongan dari arah belakang dan dari kepemimpinan pendidikan tidak disertai pemberian arah dan haluan untuk peserta didiknya. Ibu Bapak, Saudara sekalian, gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut di atas adalah menjadi dasar acuan visi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di bidang pendidikan. Dalam visi Presiden, masa depan Indonesia adalah sangat ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang memiliki karakter atau budi pekerti yang kuat, serta menguasai berbagai bidang keterampilan hidup, vokasi, dan profesi abad 21. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersiap melaksanakan reformasi pendidikan nasional, baik pada tataran konseptual maupun manajerial. Dalam tataran konseptual sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi pondasi dan ruh pendidikan nasional. Untuk itu, pembentukan karakter harus dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar atau basic education. Kemudian untuk jenjang pendidikan lebih lanjut harus kondusif bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semaksimal mungkin. Memungkinkan peserta didik membekali dirinya dengan keterampilan dan keahlian yang berdaya kompetensi tinggi yang dibutuhkan dunia abad 21. Hanya dengan karakter yang kuat dan kemampuan berdaya saing tinggilah peserta didik masa kini akan sanggup membawa bangsa Indonesia berdiri dengan tegak di antara bangsa-bangsa maju yang lain di masa yang akan datang. Untuk tujuan itu, sekarang tengah diupayakan penyelarasan, penyatuan, dan pembauran bidang kebudayaan dengan pendidikan. Begitu juga dalam pemanfaatan sumber-sumber belajar yang ada di kelas, di lingkungan sekolah, dan yang ada di luar sekolah. Sehingga proses pembelajaran tidak terkotak-kotak, tersekat-sekat, tertutup, dan sumpek, melainkan terbuka, luas, dan leluasa. Lebih jauh, reformasi juga akan dilakukan dalam hal waktu belajar. Reformasi juga akan dilakukan dalam hal waktu belajar di satuan pendidikan, pengorganisasian pelajaran dan kegiatan belajar, tugas tanggung jawab dan peran guru dan tenaga pendidikan, termasuk reformasi peran dan tugas kepala sekolah sebagai manajer sekolah, komite sekolah, dan juga pengawas sekolah. Reformasi pendidikan pada tatanan aksi ditandai dengan gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK dan gerakan literasi nasional atau GLN. Demikian pula revitalisasi SMK kini sedang dilaksanakan dan perbaikan sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar terus dilakukan.
Gerakan PPK dan GLN diharapkan menjadi pintu masuk dan kunci utama bergeraknya reformasi berbagai sektor pendidikan, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di lingkungan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, bahkan di lingkungan masyarakat. Ibu, Bapak, Saudara, dan hadirin yang mulia, reformasi pendidikan nasional tersebut merupakan proses jangka panjang, bukan sesaat dan jangka pendek, sehingga perlu dilaksanakan secara sistematis, prosedural, dan bertahap. Di samping perlu dukungan dan partisipasi konstruktif dari semua jajaran pelaksana pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan, bahkan warga negara Indonesia. Mungkin tidak kita nikmati sekarang, tetapi niscaya anak cucu kita yang bakal menikmatinya. Dalam arti anak cucu kita di seluruh Indonesia bisa mengenyam pendidikan berkualitas pada satu sisi, dan pada sisi lain bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan keunggulan di antara bangsa-bangsa lain. Dengan demikian, keberadaan bangsa Indonesia di tengah bangsa lain menjadi lebih bermartabat, berdaulat, dan bermaslahat. Untuk itu, dalam reformasi pendidikan nasional ini, kerja keras yang konstruktif, penuh keikhlasan dan pengorbanan, serta pengabdian tulus seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia amat diharapkan. Marilah kita bersama-sama menggerakkan reformasi pendidikan nasional demi kemajuan dan keunggulan pendidikan nasional kita pada satu sisi, dan pada sisi lain demi kelangsungan dan kelanggengan bangsa Indonesia di tengah kancah bangsa-bangsa lain. Pada Hari Pendidikan Nasional 2017 sekarang ini, mari kita sing-singkan lengan baju untuk menggerakkan reformasi pendidikan nasional demi anak cucu kita. Semoga Tuhan seru sekalian alam meridhoi dan menguatkan tekad dan langkah kita. Akhirnya mari kita bekerja sama dengan segenap kemampuan demi segera terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Hadirin